Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, selamat datang di channel YK Story. Buat yang baru gabung, ini adalah channel yang saat ini sebagian besar kontennya membahas seputar dunia lovebird, mulai dari basic rawatan harian sampai dengan settingan lomba. Semua saya kemas dengan cara yang masuk logika dan insya Allah aman untuk diterapkan di lovebird gacuanmu. Oke, mungkin agak lebay ya judulnya, cara mengurangi lovebird paut banyak ngeriwik. Bagaimanapun juga semua lovebird pasti pernah ngeriwik di jam-jam tertentu. Tapi yang akan saya share adalah beberapa cara agar membuat lovebird itu lebih suka untuk ngekek daripada hanya sekedar banyak ngeriwik doang. Nah, nantinya akan saya jelaskan tips-tipsnya dan juga settingan yang mungkin bisa kamu aplikasikan di lovebird kesayanganmu. Jadi jangan sampai ketinggalan, tonton terus sampai akhir, jangan di skip-skip biar nggak gagal paham, dan mari kita mulai sharingnya. Baik, kita akan mulai langsung tips-tipsnya ya, dan nanti baiknya disesuaikan dengan settingan lovebird-mu saat ini. Maksud saya adalah jangan memaksakan semua hal yang saya rekomendasikan untuk lovebird gacuanmu. Karena jujur aja pasti ada yang cocok dan ada yang nggak cocok, karena kita ngomongin banyak karakter lovebird, jadi pasti nggak ada yang sama persis. Kita mulai dari pagi hari dulu ya, yaitu soal pengembunan. Nah, bagaimana sih pengembunan yang akan membuat lovebird kita akan jadi rajin ngekek daripada ngeriwik? Beberapa kali percobaan atau pengamatan saya itu, lovebird yang sering embun saat suasana masih gelap itu cenderung akan lebih rajin ngekek dibanding dengan lovebird yang proses embunnya itu kesiangan atau bahkan nggak diembun sama sekali. Jadi mungkin di sini insting alami burung akan banyak bunyi di pagi hari itu lebih tajam lagi. Oh ya, kalau saya biasanya itu tidak membiasakan mengembun burung lovebird dengan melihat satu sama lain. Saya lebih suka ngembunin burung lovebird dengan cara tidak saling lihat dan berjauhan. Ini akan memancing dia supaya ketika mendengar suara lovebird lain, dia akan lebih aktif bunyi daripada tidur di pagi hari dan rajin ngeriwik aja. Biasanya nih kalau kita embunnya itu barengan dan salah satu ngeriwik, maka itu akan memicu lovebird lain ikut-ikutan untuk ngeriwik juga. Jika kamu punya lovebird yang banyak tapi tempat untuk ngembun itu tidak terlalu luas, maka bisa diberikan sekat per sangkarnya ya. Dan baiknya jaraknya juga jangan terlalu deket-deket banget, jadi disesuaikan aja sesuai dengan tempat yang kalian miliki. Oke, sekarang kita lanjut lagi ke masalah mandi. Umumnya lovebird yang suka mandi sendiri itu lebih banyak aktif bunyi ngekek di pagi hari dibanding dengan lovebird yang harus kita mandiin. Karena di sini dia sudah tahu nih bagaimana cara membuat suhu tubuhnya itu tetap stabil terhadap perubahan lingkungannya. Sedangkan jika lovebird-nya itu pada kebiasaannya sering kita mandikan, maka nanti akan lebih banyak ngeriwiknya ketika waktu jemur dan saat siang hari. Tapi nggak semua lovebird pasti fix seperti itu ya. Simak dulu lanjutannya. Nah, mandi yang seperti apa nih yang sebaiknya kita lakukan? Yang pertama kali harus kalian perhatikan adalah kecocokan dia dengan pola rawatan mandi. Pertama, cek dulu nih perilaku dia sewaktu dimandiin, apakah jadi nyabutin bulu atau enggak. Lalu apakah ada peningkatan performa atau malah jadi drop performanya. Lalu semisal dia nyaman-nyaman aja dimandikan, selanjutnya kalian harus cek juga nih apakah mandinya itu asal semprot lalu dia akan lanjut mandi sendiri, atau harus kita mandiin sendiri sampai basah kuyup. Jika toh ternyata harus mandi basah kuyup, kita cek lagi nih, dia sewaktu dimandiin itu lari-lari atau enggak. Maksud saya itu menghindar terus ya sewaktu disemprot. Nah, mungkin pada tahap awal memang dia akan menghindar terus karena dia itu belum terbiasa. Tapi biasanya selang 1-2 minggu itu seharusnya lovebird bisa lebih tenang ketika dimandiin. Lalu apa yang harus dilakukan jika ternyata dia masih nggak suka dimandiin? Ya kita nggak perlu terlalu maksain kalau memang dia itu nggak suka dimandikan, karena nanti jatuhnya malah dia akan stres dan mempengaruhi performanya menjadi menurun. Emang nggak apa-apa ya burung itu nggak dimandiin? Jangan salah ya, mandi itu hanya opsional jika lovebird itu memang tenang dimandikan. Tapi akan menjadi pantangan jika lovebird itu nggak nyaman atau merasa gelisah. Jadi daripada kita maksain mandi tapi burungnya nggak cocok dan jadi stres, ya mending nggak dimandikan sekalian ya kan? Baik, kita lanjut lagi, sekarang kita ke proses penjemurannya ya. Pola jemur seperti apa sih yang akan membuat lovebird itu rajin ngekek dibanding ngeriwik? Umumnya lovebird akan banyak ngekek di awal waktu jemur. Dan jika terlalu lama atau melebihi batas kemampuannya, maka selanjutnya dia akan lebih banyak ngeriwik. Silahkan deh diamati, jika sekiranya nggak percaya bisa dibuktikan. Nah, ini juga menjadi salah satu indikasi untuk menentukan kapan waktu yang tepat untuk mengakhiri sesi penjemuran. Jika biasanya kita hanya berpatokan pada ngos-ngosan atau enggaknya lovebird pada saat dijemur, kali ini buat yang lovebird dijemur nggak pernah ngos-ngosan bisa menggunakan metode ini.
Ini untuk menentukan waktu yang pas dalam penjemuran lober gacuan kita ya. Intinya adalah setelah lober banyak ngeriwik, maka langsung kita stop penjemurannya. Lalu tips lain, jangan membiasakan setelah mandi itu langsung dijemur. Karena perubahan suhu yang terlalu cepat itu akan memicu lober paut jadi lebih sering ngeriwik nantinya. Baiknya berikan proses adaptasi dulu setelah mandi, kasih jarak 15-30 menit atau sampai bulunya kering dulu. Baru nanti kita ganti proses rawatannya. Begitu juga jika kalian memilih jemur dulu baru mandi, ya jangan langsung berganti proses rawatannya juga. Kasih jarak yang sama untuk menstabilkan suhu tubuhnya dulu. Di proses penjemuran sebenarnya boleh posisi lober itu saling lihat. Hanya saja kita harus pantau benar-benar nih. Jika sekiranya ada lober yang ngeriwik, harus segera kita pindahkan agar tidak menulari lober lain ikut-ikutan ngeriwik. Sampai di sini ada gambaran ya. Lalu setelah proses rawatan pagi ini selesai, teman-teman bisa menaruh burung dimanapun dan kita akan memancing dia untuk ngekek. Kalian bisa menggunakan MP3 suara lober yang satu jenis kelamin atau bisa pakai suara suasana gantangan. Nah ini berfungsi agar lober itu nggak langsung tidur setelah melewati proses rawatan pagi. Tapi dia akan kita pancing emosinya atau mental tarungnya selalu ada di jam-jam yang biasanya itu nyaman buat dia tidur. Biasanya jam-jam nyaman buat tidur itu antara jam 10 sampai jam 2 siang. Nah untuk terapi pancing emosi ini juga sebenarnya nggak butuh waktu lama. Silahkan dilakukan sampai burung itu malas bunyi dan hanya ngeriwik aja. Setelah dia banyak ngeriwik, maka proses ini harus selesai dan burung sebaiknya itu dikerodong. Daripada dia kayak setengah sadar dan banyak ngeriwik, mendingan dibuat tidur sekalian, gitu maksudnya. Nah setelah pengkerodongan ini bisa kita berikan masteran suara lober yang satu jenis kelamin atau bisa menggunakan suara kenari. Kenapa kenari? Kenari saya pilih menjadi suara wajib karena dia salah satu burung yang akan bisa memicu burung lain untuk aktif bunyi. Jadi nggak hanya bagus untuk kekean, tapi juga bagus jika kalian itu punya burung kecoan di rumah. Ini kalau menurut saya ya. Nah setelah proses pengkerodongan ini sebenarnya prosesnya sudah selesai. Tapi jika kalian ingin melanjutkan dengan proses mandi malam, itu saya sarankan cek dulu lober itu aman atau enggak. Kalau semisal aman, maka kembali lagi saya sarankan baiknya dilakukan di usia lebih dari 3 bulan dan jangan mandi basah kuyup. Semprot 5 kali dada dan 5 kali punggung aja itu sudah cukup, lalu langsung dikerodong tanpa menunggu bulunya kering. Dan langkah terakhir itu kerodongnya kita semprot sampai lembab. Untuk masteran tetap jalan terus ya, jadi selama proses pagi selesai langsung kita master. Lalu masteran ini nggak boleh mati sampai ke paginya lagi. Nah itu tadi adalah cara yang biasanya saya lakukan jika menemukan kasus lober paut lebih rajin ngeriwik dibanding ngekek. Jika video ini bermanfaat silahkan di like dan share sebanyak-banyaknya. Dan mari bantu saya mengembangkan channel ini menjadi lebih baik lagi dengan cara subscribe dan aktifkan icon loncengnya. Dengan begitu kamu akan menjadi orang pertama yang saya kabarin ketika ada video baru di channel ini. Akhir kata tetap rawat lober kalian dengan baik, jangan terlalu berambisi karena hobi itu untuk melepas stres bukan menambah stres yang baru. Saya Widya Emprim pamit undur diri, sampai jumpa insya Allah di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dadah.